Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul dosa besar membicarakan aib orang. Ada sebuah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari, yakni membicarakan aib orang lain. Terlalu asik diskusi dan curhat, terkadang seseorang terjerumus membicarakan kejelekan orang lain. Tidak sedikit mereka yang menjalankan puasa, namun dengan sengaja masih menggunjing kekurangan orang lain. Bahkan di antara umat Islam, memperolokkan sesama muslim lainnya menjadi kebiasaan. Ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan, seseorang yang tidak bersalah akan merasa dirinya suci, lalu mentertawakan dan menyebarkan kesalahan atau kelemahan orang lain itu. Tidak jarang juga kesalahan-kesalahan orang lain yang kita tidak tahu kebenarannya disampaikan kepada orang lain. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Membuka aib orang lain merupakan perbuatan yang sangat keji. Selain tercela, perbuatan itu merupakan dosa yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang mengajak kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang mengajak kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim 2674. Allah juga berfirman yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh atau manusia, memberi sedekah atau membuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti kepada umat muslim untuk menutupi rasa kejelekan saudara muslim lainnya. Dalam sabda Rasulullah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, "Tahukah kamu apakah ghibah atau menceritakan aib orang lain itu?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, yaitu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Maka ada sebagian sahabat yang bertanya, "Beritahukan kepada kami, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya?" Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jika yang kamu katakan ada padanya, maka kamu telah berbuat ghibah. Dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah berdusta padanya." Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, telah banyak larangan-larangan yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah tentang membuka aib orang lain. Dan secara psikologis, membuka dan membicarakan aib orang lain itu merupakan gangguan kepribadian yang harus segera diobati. Sebab jika tidak segera diatasi, maka akan memunculkan penyakit hati dan berujung kepada kekufuran. Lebih baik kita meluruskan niat dan mengoreksi ibadah kita sendiri. Ambil cermin dan lihatlah kesalahan dan kelemahan kita. Sudah terlalu banyak Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Tidak terhitung betapa kasih dan rahmat Allah kepada kita, sehingga keburukan-keburukan kita dilindunginya. Pada momentum Ramadan 14 hingga 19 pada tahun 2018, terdapat pertempuran untuk melawan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri manusia. Selama setahun berlalu, umat muslim juga telah menjalankan puasa Ramadan sebelumnya. Namun Ramadan yang sudah dilewati dari masa ke masa, apakah sudah membawa perubahan dan pencerahan bagi kita? Hanya diri kita sendiri yang bisa menilai dan mengukurnya.
Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Tafsir Al-Hujurat ayat 12. Memang pada kenyataannya untuk mencegah perbuatan dan sifat tercela sangat berat godaannya. Tetapi Allah sudah memberikan akal untuk memilih. Paling penting adalah niat dan ikhtiar merupakan hal yang wajib. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim di sekeliling yang sudah menceritakan kejelekan, maka kewajiban kita mengingatkan dan mencegahnya. Kita ini manusia yang lemah, tidak ada manusia yang hidup tanpa salah dan dosa. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba Allah yang saling mengingatkan dan memaafkan kesalahan orang lain, bukan menjadi hakim atas kesalahan dan aib orang lain. Rasulullah bersabda dari Anas, "Ketika aku atau Rasulullah dinaikkan ke Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan. Mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku berkata, 'Siapa mereka itu, wahai Jibril?' Maka Jibril pun menjawab, 'Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka.'" Hadis riwayat Abu Daud. Dari penjelasan hadis tadi, maksudnya haram bagi seorang muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan dalam syariat. Menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling terbesar di kalangan kaum muslimin. Celakanya hal yang dianggap remeh sehingga jika terjadi penggunjingan justru semakin dibuka semuanya. Gibah atau membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain itu dalam hal ini penyebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Karena buruknya perbuatan gibah ini, Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang berbuat gibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Hukumannya di alam barzah mereka mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Perbuatan gibah termasuk dosa besar. Kemudian menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk gibah yang haram dilakukan, walaupun hal itu benar-benar ada pada orang tersebut. Selain itu, haramnya mendengarkan gibah karena orang yang mendengarkan telah membantu saudaranya untuk gibah dan ridho dengan gibah tersebut. Kita sebagai muslim wajibnya mengingkari orang yang berbuat gibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sebab sangat pedih sanksi bagi orang yang berbuat gibah di alam barzah nanti. Keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Baiklah, ceramah saya mungkin hanya sampai di situ saja. Semoga ibadah kita diterima Allah dan Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan keji dan dosa. Amin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.